adik-adik kelas dan kelas besar, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, sebelum mulai sekolah minggu hari ini, Kak Jena mau nanya ini, siapa yang di sini pas baru bangun tidur atau pas mau tidur pada berdoa dulu? Wow, adik-adik kelas tengah dan besar pasti keren-keren semua, semuanya pasti rajin berdoa. Ya enggak? Tuh dong. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu ini, kita mau nyanyiin satu lagu, yaitu Bersyukurlah. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama ya. Biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mengangkat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiap pagi. Semuanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mengangkat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku
Sekarang kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini, karena kami semua boleh berkumpul kembali bersama Tuhan untuk sekolah minggu bersama-sama secara online. Tuhan, walaupun kami belum bisa saling bertemu, tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai sekolah minggu hari ini, kiranya Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang akan memasuki lagu kedua, yaitu yang berjudul Dia Hanya Sejauh Doa. Dianya itu siapa sih adik-adik? Dianya itu adalah Tuhan. Nah, kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita tuh sebenarnya tinggal berdoa aja. Berdoa kepada Tuhan. Nah, itu tuh kita tuh udah datang kepadanya. Yuk adik-adik, kita sama-sama nyanyi lagu ini. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupku, bila masih ada seorang penolong bagimu, Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Dia selalu memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi adik-adik. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupku, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia akan selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan selalu menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Nah adik-adik, sekarang kita akan memasuki persembahan. Nah adik-adik, sambil persiapan persembahannya,
persembahan kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Nanti kalau persembahannya sudah, adik-adik boleh kasih ke papa mamanya atau ke kakak pembinanya ya. Oke. Kita akan nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik, sekarang kita akan membawa persembahan kita dalam doa, sekaligus kajian akan membawa berdoa firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu Tuhan kepada kami, karena kami semua boleh mengumpulkan sebagian berkat kami yang semuanya berasal daripada-Mu. Tuhan, inilah persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat. Berkatilah juga Tuhan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kita. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Tetap sukacita? Tetap semangat? Baik, kita bersyukur ya pada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, beribadah, kita dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Baik adik-adik, sebelum memasuki firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Pada minggu yang ceria ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memuji nama Tuhan lewat lagu-lagu pujian maupun mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami di sini, sehingga hati dan pikiran kami boleh semakin dimengerti oleh firman Tuhan yang merupakan teladan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Biarlah kami boleh mengikuti kebaktian dengan hati yang terbuka dan rindu akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, kalian pernah nggak merasakan situasi seperti ini? Sedang berbahagia, atau situasi seperti ini, hatinya sedang sedih? Pasti pernah ya, karena dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, kita pernah mengalami hati yang senang maupun hati yang sedih. Nah, adik-adik, kenapa sih hati kita senang? Biasanya hati kita senang itu karena apa? Keinginan kita atau harapan kita itu sesuai, ya, tercapai sesuai dengan harapan kita. Lalu mengapa hati kita sedih? Karena apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita itu tidak terjadi.
Nah, adik-adik, biasanya kalau kita lagi sedih nih, kita sering malas berdoa. Suka berat banget untuk berdoa. Kenapa ya adik-adik? Pertama, mungkin kita merasa sepertinya Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Tidak mengabulkan doa-doa kita. Yang kedua, sepertinya Tuhan itu jauh dari kita. Itu yang kadang membuat kita malas untuk berdoa. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus juga pernah mengalami kesedihan seperti kita. Tapi di sini Tuhan Yesus tetap berdoa, setia berdoa, meminta petunjuk dari Bapaknya. Mari kita akan baca firman Tuhan hari ini. Ya, temanya meskipun hati saya sedih, saya tetap berdoa. Kita baca dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ya, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kita baca sama-sama ya. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Baik adik-adik, firman Tuhan yang telah kita baca tadi menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengajak para muridnya menuju Taman Getsemani, sementara Tuhan Yesus berdoa. Secara khusus Tuhan Yesus juga meminta kepada Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus, untuk menemani Tuhan Yesus berjaga-jaga dan berdoa. Tahu nggak adik-adik, saat itu perasaan hati Tuhan Yesus sangat sedih dan gentar. Hal itu dia gambarkan dalam Alkitab yang kita baca tadi ya, bahwa kematianku sudah semakin dekat. Tuhan Yesus katakan seperti itu ya. Dan kalau kita lihat adik-adik, karena di sini Tuhan Yesus akan memasuki masa-masa penderitaan. Dalam doa Tuhan Yesus itu ada tertulis cawan, yang artinya apa? Sebentar lagi Tuhan Yesus akan memasuki atau menerima masa-masa penderitaan. Dan dalam doa Tuhan Yesus juga dikatakan di situ meminum cawan. Artinya apa? Tuhan Yesus akan menerima penderitaan tersebut. Akan menjalani penderitaan tersebut. Tapi kita lihat di sini adik-adik ya, walaupun Tuhan Yesus dalam hati yang gentar, yang sedih dan akan memasuki penderitaan, tapi dalam doanya di ayat 42 dikatakan, "Kehendak-Mu saja yang jadi. Kehendak Bapa saja yang jadi." Ini sebenarnya sama dengan isi doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya saat itu, yaitu apa? Doa Bapa kami, kehendak Bapa saja yang jadi.
Nah, di sini Tuhan Yesus ingin memberikan teladan kepada kita bahwa meskipun Tuhan Yesus dalam keadaan sedih, tapi dia tetap berserah kepada Tuhan. Dia meminta kalau bisa cawan ini, penderitaan ini berlalu dariku. Tapi Bapa, kehendak Bapa yang saja yang jadi. Di sini Tuhan Yesus memberikan teladan ketergantungan kepada Bapa dalam doanya. Walaupun Tuhan Yesus saat itu sangat merasakan berat, sangat sedih hatinya. Dan di sini kita belajar juga saat itu Tuhan Yesus meminta, tapi pada saat yang sama dia mempersilahkan kehendak Bapaknya yang terjadi. Di sini kita bisa belajar adik-adik tentang keteladanan Tuhan Yesus dalam keadaan sedih. Dia tetap mempersilahkan Bapaknya, kehendak Bapaknya terjadi dalam doa Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, doa ini juga yang menjadikan Tuhan Yesus siap menghadapi penderitaan yang dialami saat itu. Karena Bapa memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus saat berdoa. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita bersedia berdoa setiap waktu kepada Tuhan? Meskipun kita dalam keadaan yang lagi sedih. Karena doa itu akan memberikan apa? Kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan jalan bagi kita dalam menghadapi setiap masalah dari kita, ya, di tengah kondisi seperti ini, adik-adik. Ya. Sini kita banyak belajar, adik-adik, ya, bagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Tuhan Yesus yang merasakan kesedihan yang luar biasa, tapi tetap menyediakan waktunya untuk apa? Berdoa, meminta kepada Bapaknya. Dan sesuai dengan kehendak Bapaknya apapun yang terjadi. Nah, kita juga diajarkan untuk seperti itu, adik-adik. Dalam keadaan sedih pun, kita tetap setia berdoa kepada Tuhan. Dan sesuai dengan kehendaknya. Yang pasti, kehendak atau jawaban Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Nah, adik-adik, berdoa itu seperti apa sih? Berdoa itu seperti kita berkomunikasi. Seperti kita ngobrol, bincang-bincang dengan Tuhan. Adik-adik di sini kan sering ya ngobrol, bincang-bincang, ya, atau curhat sama papa, mama, atau mungkin pembina, juga adik-adik cerita sama teman-teman, ya, sahabat, kakak atau adik. Nah, seperti itulah ketika kita berdoa, adik-adik bisa sampaikan curhat adik-adik, cerita daripada Tuhan. Itulah doa, adik-adik. Adik-adik misalnya pengen supaya diberikan semangat belajar dalam pandemi ini, berdoa sama Tuhan. Berikan kesehatan, kerajinan buat papa, mama supaya bisa tetap bekerja membiayai sekolah kalian. Ya, juga buat pembina pengasuh diberikan kesehatan supaya bisa membina kalian. Jadi saat situasi pandemi seperti ini sedih, kalian tetap punya harapan, berdoa, cerita sama Tuhan. Ya, Tuhan pasti akan mendengar. Dan Tuhan sendiri, yang Tuhan Yesus sendiri ya, yang tadi mengalami kesedihan, dia pasti mengerti kesedihan kita masing-masing. Jadi adik-adik jangan merasa ragu lagi. Ceritakan kesedihan adik-adik. Curhatlah sama Tuhan. Tuhan akan mengerti dan memberikan jawaban indah pada waktunya. Sesuai dengan kehendak Tuhan, itu yang terbaik bagi kita. Ya, kita akan dimampukan, diberikan kekuatan dan jalan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Ya, adik-adik akan merasakan damai sejahtera. Adik-adik akan merasakan sukacita setiap hari. Punya semangat. Karena apa? Adik-adik sudah berdoa, sudah cerita sama Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban kepada kita semua. Ya, jadi seperti teladan Tuhan Yesus, yang walaupun dalam keadaan sedih dan berat, dia berdoa kepada Bapaknya, meminta doa kekuatan, dan sesuai dengan kehendak Bapaknya, kita juga bisa sebagai anaknya meneladani Tuhan Yesus. Ya, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih,
Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Maka kita harus bergantung kepada Dia, berserah kepada Dia. Ya, kalau kita di sini di bacaan ini ada dia, saat kita datang kepadanya dalam doa, Ia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Ya, tentu adik-adik, setiap kita ada permasalahan, tentu kita pengen ada jalan keluar dong ya, supaya kita tenang. Mintalah pada Tuhan adik-adik ya, sumber pengharapan dan kekuatan kita. Begitu adik-adik, biarlah firman Tuhan ini dapat bertumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita. Terima kasih. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Kami telah memuji nama-Mu lewat puji-pujian maupun telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimana Tuhan Yesus dalam keadaan sedih tetap berdoa kepada Bapa, meminta petunjuk, meminta kekuatan. Biarlah juga dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kami boleh setia meneladani Tuhan Yesus dalam keadaan sedih maupun senang. Kami berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan karena kami yakin Tuhan akan membuahkan jalan bagi kami, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang mempunyai kuasa dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, dari hari ke hari kami boleh semakin dekat dengan-Mu dan punya kerinduan untuk selalu berdoa, selalu berharap hanya kepada-Mu saja dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini dan masa depan serta rencana kami hanya kepada tangan-Mu saja. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa disampaikan pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati dalam doa dan kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.